Oke, balik lagi sesuai dengan judul, gua pada kesempatan ini akan coba sedikit nge-review singkat. Ada dua raket di sini, yaitu tipe raket Bladex 900 Max. Bladex 900 Max ini punya dua seri ya, ada yang Sun dan ada yang Moon. Nah, ini kalau sebenarnya ini bukan raket keluaran terbaru ya, bukan raket keluaran 2024, jadi ini adalah raket keluaran tahun lalu 2023, dimana saya tiba-tiba kepikiran gitu. Jadi kalau di video sebelumnya saya mencoba sedikit nge-review terkait raket Yonex yang lagi hype, keluaran terbaru ya, salah satu keluaran seri terbaru yaitu 88S Pro generasi ketiga. Itu kan juga keluarnya sepasang tuh, ada 88S Pro dan ada 88D Pro. Kemudian ini juga sepertinya saya lihat memiliki karakteristik yang mirip-mirip seperti itu ya. Dia keluar dua seri, jadi ada yang Sun dan ada yang Moon. Nah, pertama kita bahas dari packagingnya dulu ya. Jadi raket ini ada di harga kurang lebih kisarannya itu ada di 2,2 sampai 2,3 tergantung toko. Nah, kelengkapannya biasanya saya dapat yang ke 2,3 itu sudah termasuk senar Yonex X-Bolt 65, sudah termasuk pasang. Nah, ini kita jadi kalau untuk beli raket itu dapatnya seperti ini ya. Kita mendapatkan box dari Li-Ning. Ini ada tulisannya Li-Ning Bladex polosan. Tidak ada tulisan atau spesifikasi lain-lainnya di dalam boxnya. Nah, isinya itu hanya ini saja, cover kainnya ya. Jadi ini cover kainnya khusus Bladex nih sepertinya. Kalau ada tulisannya ini belum saya buka juga, jadi nggak tahu bahannya seperti apa dan modelnya seperti apa. Ini masih ada di dalam kotak. Kemudian ini ada tempat raketnya ya, seperti itu. Nah, jadi kelengkapannya adalah raket, kemudian box beserta dengan cover raketnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke raketnya. Jadi ini adalah seri raket Bladex 900 Max yang Sun dan Moon. Yang Sun ini dia memiliki warna orange, oranye agak keemasan, sedangkan untuk yang Moon itu dia berwarna biru. Nah, ini sebenarnya sejujurnya secara pribadi saya sangat suka ya kosmetiknya, ornamennya cantik banget, kemudian pemilihan warnanya juga bagus. Tapi saya sih cenderung lebih suka pewarna yang Moon ya, yang warna biru dibandingkan dengan yang Sun atau yang agak keemasan ini. Nah, kemudian perbedaannya apa sih? Jadi kalau di Yonex itu kan yang 88D itu banyak orang bilang lebih cocok untuk pemain belakang, sedangkan yang 88S untuk pemain depan atau yang lebih memiliki kontrol, yang butuh kontrol dan butuh kecepatan. Yang D itu raket-raket yang pemain-pemain penggebuk lah gitu istilahnya. Nah, sepertinya juga raket ini arah-arahnya ke sana gitu, walaupun secara umum tipe Bladex ini cenderung lebih cocok atau diperuntukkan untuk pemain-pemain kontrol atau pemain-pemain yang butuh kecepatan ya. Ini untuk pemain-pemain depan ini cocok sebenarnya menggunakan raket Bladex. Tapi untuk di Bladex 900 Max ini dia dijadikan dua seri, ada yang Sun dan ada yang Moon. Perbedaannya apa saja? Jadi ini sebenarnya perbedaannya bukan hanya di warnanya saja, tapi secara spesifikasi dia juga terdapat perbedaan. Yang pertama, kita mulai mungkin kita bahas yang persamaannya dulu ya. Secara umum raket ini kebetulan dua-duanya ada di versi berat 4U G6 dengan rekomendasi tarikan tidak lebih dari 30 lbs. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bahan raketnya ini baik yang Sun dan Moon itu sama, dia TB Nano, kemudian dikombinasikan dengan M46 dan Ultra Carbon. Nah, untuk shaftnya ini tipis ya, jadi dia 6,6 mm hard flexible shaft. Nah, ini salah satu yang membedakan antara yang Sun dan Moon, walaupun dua-duanya tulisannya adalah sama-sama hard flexible shaft, tapi antara dua raket ini memiliki perbedaan tingkat kelenturan shaft, di mana yang Bladex 900 Max Sun ini cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan yang seri Moon. Seri Moon itu lebih kaku, sedangkan yang Sun itu dia lebih ke medium flex. Itu perbedaan yang pertama. Jadi yang paling terlihat pertama jelas dari kosmetik, dari warna. Yang kemudian kedua adalah tingkat kelenturan dari batang shaftnya. Kemudian jumlah grommet ya, faktor kedua yang membedakan ini adalah jumlah grommetnya. Kalau yang Sun ini dia jumlah grommetnya 76,
Kemudian untuk yang Moon ini dia jumlah grommetnya di 70. Walaupun untuk bentuk headnya dan ukuran headnya ini sama-sama isometrik dan ukurannya sama ya. Yang Moon itu tidak lebih kecil, jadi dia isometrik, tidak compact. Kemudian dia untuk grommetnya sudah sama-sama dilengkapi dengan grommet U di bagian bawah. Ada 4 pasang, 2 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Kemudian untuk bagian yang cekung atau untuk aerodinamisnya ini sampai agak di bawah ya. Jadi dia sudah sedikit lewat dari setengah. Dia sudah sampai di sini. Baik yang Sun dan Moon itu sama. Kemudian untuk end cap-nya juga sama ya. Dia sekarang untuk keluaran-keluaran Li-Ning terbaru end cap-nya sudah seragam seperti ini. Jadi tidak ada pembeda antara dia versi high end atau menengah bawah, mungkin sepertinya sekarang semua sudah seperti ini ya end cap-nya. Jadi udah nggak bisa komentar banyak, walaupun ini menurut saya kurang prestis ya gitu. Jadi kan kalau yang zaman dulu itu terbagi menjadi 4 gitu untuk end cap-nya. Ada yang seri low, kemudian ada yang menengah atas, dan ada yang untuk high end-nya itu berbeda-beda gitu. Jadi untuk yang high end itu kan kalau zaman dulu dia motifnya adalah motif karbon end cap-nya. Nah, kemudian selain dengan tingkat kelenturan, terus jumlah grommet, jadi berdasarkan penggunaan saya ya. Jadi kalau saya dapat katakan memang dua-duanya ini cocok untuk pemain depan, tapi yang Sun ini dia lebih memiliki output power yang cukup bisa diandalkan jika Anda bermain di belakang gitu, dibandingkan dengan yang Moon. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan dua raket ini seperti ini tipe, kalau di Yonex itu seperti ini 88D dan ini adalah 88S. Ini untuk yang pemain belakang yang Sun, dan untuk yang pemain depan ini adalah yang Moon gitu. Jadi ini seperti raket sepasang gitu. Nah, tinggal Anda pilih saja dengan posisi bermain Anda cenderungnya lebih sering bermain di depan atau lebih bermain di belakang gitu. Tapi saya pribadi saya itu ya memang cenderung lebih ke pemain depan, tapi sesekali juga narik ke belakang. Menggunakan raket Bledex 900 Max yang Moon ini masih cukup nyaman ya. Powernya memang tidak sekuat yang dihasilkan oleh tipe Sun, tapi dia saya rasa menjadi lebih all around gitu. Jadi dia cocok untuk digunakan di depan ataupun di belakang. Sedangkan yang Max ini memang kalau di belakang sebagai pemain penggebuk mungkin atau smasher lebih menghasilkan output yang lebih mumpuni gitu dibandingkan dengan yang seri Moon. Nah, kemudian tadi perbedaannya lagi juga ada di balance point. Jadi sesuai dengan output dari kekuatan smash itu ternyata dipengaruhi juga dari balance point-nya. Dimana untuk yang tipe Sun ini balance point-nya untuk kosongan itu ada di kisaran 297 mm, sedangkan yang Moon itu ada di kisaran 290 mm atau dia lebih even balance dibandingkan yang tipe Sun. Nah, hal tersebut juga menjadikan wajar gitu kalau yang tipe Sun ini dia memiliki output power smash yang lebih kuat. Tapi bukan berarti yang Moon atau dua-dua raket ini tuh tidak menghasilkan power yang cukup ya. Tapi ini saya rasa masih cukup untuk menghasilkan power, tinggal bagaimana teknik Anda melakukan pukulan. Saya rasa juga tinggal menyesuaikan saja gitu. Untuk yang powernya sekiranya masih agak kurang ya mungkin tension tarikan senaria bisa dikurangi gitu. Mungkin itu saja ya review singkat dari kedua raket ini. Jadi secara kesimpulan adalah dua raket ini merupakan raket yang mungkin lebih cocok untuk pemain depan. Bermain kontrol itu sangat enak, namun juga walaupun demikian tidak mengurangi kemampuan raket ini untuk sesekali digunakan di belakang gitu. Nah, untuk Anda yang masih lebih senang smash tapi Anda ingin menggunakan raket-raket yang swingnya agak ringan atau lebih banyak juga bermain kontrol, itu saya rekomendasikan untuk menggunakan yang tipe Sun. Kemudian untuk Anda yang memang jarang sekali mengeluarkan smash-smash bertenaga atau Anda sangat lebih sering bermain di depan, itu saya sarankan untuk menggunakan yang tipe Moon saja. Itu saja review kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.